teman-teman semua pernah ngelihat semut kan yang jumlahnya itu banyak banget dalam satu daerah tertentu. Terus juga pernah ke pantai dan lihat pohon kelapa itu juga rame dan batangnya itu nggak hanya satu, bahkan banyak sekali. Lalu juga pernah kan kalau lihat ayam yang di kandang itu bahkan sampai ribuan. So, penasaran dengan materi sekarang ini? Stay tune terus ya. Nah, dari pernyataan yang intro tadi, teman-teman udah semua mungkin pernah dengar kan? Dan itu dinamakan dengan istilah populasi. Apa sih itu populasi? Nah, berdasarkan contoh yang tadi ada sekumpulan, terus juga ada beberapa individu yang sama dengan rasio yang sama juga dalam tempat yang sama atau bersamaan. Nah, itu dikenal dengan istilah populasi. Maka sharing kita kali ini adalah materi tentang populasi. Oh ya, perkenalkan aku Aulia, mahasiswi biologi semester 4 Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Dan di video kali ini merupakan mata kuliah aku di ekologi hewan. Ini merupakan video keempat aku, so kalian bisa cek-cek ya. Nah, di sini juga ada nanti, dan itu akan menginformasikan kepada kalian semua, oh ini aku pelajari selama di perkuliahan. Ya walaupun daring is okay, tetap be okay. Dan tentu saja ini akan menjadi motivasi kita, dan ini merupakan awal mula aku untuk bisa berkarir di YouTube ini. Dan tentu saja ini akan aku sharing kepada kalian semua agar bisa memberikan manfaat, kontribusi, dan feedback pada kita semua. Nah, abaikan aja. Dan di video kali ini aku akan sharing tentang populasi. Nah, bicara populasi ini merupakan salah satu organisme tunggal di mana dia akan memberikan ciri atau atribusi yang sangat unik. Kenapa demikian? Karena dia ini mencakup yaitu adanya laju pertumbuhan, terus adanya rasio jenis kelamin, terus juga ada bagaimana itu tentang laju mortalitasnya dan juga rasio jenis kelaminnya. Dan tentu saja populasi ini banyak sekali pengaruh atau faktor-faktor yang ada di dalamnya. Apa aja itu? Yaitu ada natalitas kelahiran, ada mortalitas kematian, dan juga ada migrasi yaitu perpindahan sehingga menyebabkan spesies tersebut terpisah. So, semakin semakin bagus lingkungan, maka semakin tinggi pula populasi, dan itu disebut dengan istilah potensial biotik. Dan jikalau seandainya itu SDA terbatas akibat dari resistensi lingkungan, maka tentu saja si hewan tersebut akan tidak mampu beradaptasi dengan baik karena lingkungannya tadi, ya kan. Nah, hal ini akan menjadikan daya dukung atau daya kapasitasnya sangat rendah. Hal ini dalam istilah ekologi itu disebut dengan carrying capacity atau daya kapasitasnya. Dan tentu saja dalam persamaannya kita lambangkan dengan K. Terkadang populasi itu juga ada istilah berdasarkan jumlah pertumbuhannya, yaitu ada K selected dan ada juga R selected. Untuk potensial itu ada R tadi, sedangkan untuk daya kapasitasnya itu dilambangkan huruf K. Nah, tentu saja untuk K selected ini artinya yaitu populasi itu akan terus berkembang, dan setelah berkembang nanti dia akan berhenti. Nah, ciri-ciri dari populasi K selected ini adalah yang pertama itu pertambahan usianya sangat lambat, terus juga ada usia mudanya lebih sedikit daripada usia tuanya, lalu juga ada yaitu masa hidupnya lebih panjang dan perawatan induknya lebih banyak, dan kompetensi terhadap sumber daya itu sangat efektif. Berbeda dengan kompetensi atau yang populasi dari si R selected, di mana dia ini akan terus berkembang dan berkembang. Di mana ciri-cirinya itu yaitu yang pertama, pertumbuhannya sangat cepat sekali dan dewasa, lalu juga ada terhadap induknya itu kurang, lalu untuk daya alam atau untuk menangkap sumber daya alam itu sangat rendah, dan juga ada umurnya itu yang lebih muda, lebih banyak daripada yang si kecil. Intinya semua apapun yang ada di makhluk ini sangat bergantung kepada lingkungannya, baik itu tumbuhan, manusia, bahkan hewan sendiri itu sangat bergantung kepada makhluk hidup, kepada lingkungan, jadi artinya populasi ini akan berlangsung jikalau seandainya kepadatan atau densitasnya. Karena jikalau seandainya populasi atau densitas itu menaik, maka populasi akan berkurang. Karena kenapa? Atau keberhasilan populasi itu sangat rendah. Karena kenapa? Sekalau seandainya dalam suatu area kecil, jika terjadi penyebaran penyakit atau terbatasnya sumber daya alam, tentu saja si populasi tersebut akan semakin kecil. Artinya lebih bagus densitas rendah daripada si densitas tinggi. Nah, di sini untuk faktor lingkungan ini terbagi dua, yaitu ada independen ada faktor, yaitu dimana sangat bergantung kepada lingkungan, dan juga ada yaitu density dependent faktor, artinya tidak bergantung kepada lingkungan.
So, di sini untuk populasi yang akan kita bahas akan mendeskripsikan paralel atau atribut populasi, di mana itu ada ukuran populasi, terus ada juga kepadatan, densitas yang tadi kita bahas, lalu juga ada pola persebaran individu dan juga ada pertumbuhan populasi. Oke, yang pertama dulu kita bahas itu tentang si ukuran populasi. Nah, bicara ukuran populasi atau population size, yaitu di mana jumlah individu satu spesies dalam area tertentu. Dan tentu saja perubahan-perubahan ini yaitu adanya kelainan atau natalitas, kematian, mortalitas, dan juga ada itu perpindahan. Nah, perpindahan ini ada dua, itu ada emigrasi dan emigrasi yang masuk dan emigrasi yang keluar dari suatu populasi. Yang pertama itu kan tadi ada ukuran populasi. Nah, yang kedua itu ada kepadatan populasi atau istilahnya diistilah dengan yaitu densitas. Nah, densitas ini merupakan rata-rata jumlah satu individu pada setiap unit atau volume. Contohnya yaitu terdapatnya 100 ekor ayam per kilometer kubik di desa atau di peternakan tertentu. Lalu juga ada yaitu sebanyak 1000 ikan peri yang ada di lautan Jawa. Itu sangat banyak sekali, bukan? Nah, itu disebut dengan istilah densitas. Nah, densitas ini dan ukuran sangat berperan penting sekali dalam ekologi. Dua komponen penting. Kenapa demikian? Karena dia akan mendeskripsikan atau memahami populasi itu sendiri, dan para ahli akan menggunakan densitas untuk mengukur model fluktuasi sepanjang waktu. Hal ini mungkin sangat membantu dia dalam pertumbuhan populasi itu. Lalu yang ketiga itu adalah struktur populasi. Nah, di mana individu-individu dalam satu populasi dapat dikelompokkan berdasarkan si atribut tertentu, misalnya berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suroyo tahun 2009 pada kelompok monyet yaitu hitam Sulawesi, yaitu ada makaka nigra, di mana dia di cagar alam yaitu Tangkokobangus diperoleh hasil sebagai berikut. Yaitu setelah penelitian tadi kita akan dapat simpulkan bahwa struktur populasi itu sendiri yaitu berdasarkan jenis kelamin dan penting dalam populasi. Nah, struktur populasi ini ada 4 bagian, yaitu ada populasi stasioner di mana yaitu konstan antara mortalitas dan natalitasnya. Lalu yang kedua itu ada regresif, di mana penurunan dari natalitas, juga ada progresif yaitu peningkatan natalitas, dan ada populasi yang terakibat bencana alam, artinya tidak seimbang antara mortalitas dan natalitasnya. Dan yang keempat yaitu ada sebaran individu. Nah, sebaran individu, bicara sebaran tentunya artinya penyebaran. Nah, di sini dalam istilah ekologi, penyebaran individu ini ada 3, ada menyeluruh, mengelompok, dan juga ada itu tidak merata. Nah, itu yang pertama, yaitu merata, di mana sekelompok itu tuh sama semuanya, baik itu hewan, makanan, itu berada dalam kelompok yang sama. Lalu contoh itu terjadi pada hewan-hewan yang sumber daya alamnya langka seperti hewan di gurun. Lalu itu ada juga tidak merata. Nah, jika densitasnya itu sangat berbeda. Nah, ini terjadi pada hewan yang saling berinteraksi dengan satu sama lain karena adanya kompetisi kan. Lalu itu adanya kelompok. Kelompok ini biasanya terjadi pada hal ini umum terjadi pada si hewan karena SDA-nya yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya itu yang terakhir yaitu ada dinamika populasi. Setelah dimasuknya ada struktur populasi, terus ada juga pola penyebaran, lalu juga ada bagaimana itu mortalitasnya dan sebagainya. Dan ini merupakan yang terakhir yaitu ada si dinamika populasi. Nah, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi dinamika populasi ini, yaitu ada dependen dan independen. Dependen ini seperti adanya contoh persaingan, bencana alam, adanya seleksi alam dan sebagainya, artinya bergantung sekali kepada lingkungan. Lalu yang kedua itu ada independen, lalu tidak bergantung kepada lingkungan, contohnya itu seperti iklim, cuaca, dan bencana alam. Nah, dinamika populasi ini merupakan salah satu peristiwa fluktuasi. Apa itu peristiwa fluktuasi? Di mana dalam ukuran tertentu ini akan menentukan jumlah si suatu populasi. Nah, contohnya seandainya populasi itu meningkat, artinya natalitasnya lebih besar dari si mortalitas. Yang kedua yaitu di mana terjadi penurunan, mortalitasnya lebih tinggi daripada si natalitas. Dan yang terakhir itu stabil, di mana natalitas sama dengan mortalitas. Nah, untuk kelahiran ini dapat kita rumuskan dengan persamaan B sama dengan yaitu R per N, di mana R itu merupakan jumlah kelahiran per 1000. Lalu juga ada kematian yaitu D sama dengan D per N, artinya itu jumlah kematian per 1000 juga. Jadi setelah itu adanya natalitas, mortalitas, dan imigrasi sangat mempengaruhi populasi itu sendiri. Nah, selain dari yang 4 tadi, yang mempengaruhi populasi itu juga ada penyebab lain, itu seperti adanya kecelakaan, terus ada juga bencana alam, kelaparan, dan ada plagiator dan sebagainya. Nah,
setelah kita mengetahui definisi populasi yang mencakup berbagai faktor-faktor di dalamnya dan pengaruhnya pun juga sangat banyak, maka kita lanjut materi kedua, yaitu tentang ciri-ciri dari si populasi itu. Nah, populasi ini secara umum ciri-cirinya itu ada dua, itu dalam lingkup biologi dan lingkup statistik. Dalam lingkup biologi, kapan itu dikatakan sebagai satu populasi? Yaitu apabila di dalamnya itu memiliki sejarah ontogenetik, di mana perkembangan itu dimulai dari lahir, terus menjadi lebih kecil, menjadi diferensiasi, dewasa, dan tua, hingga mati. Dan tentu saja dalam ruang lingkup biologi ini terdapat organisasi di dalamnya yang menandakan adanya densitas dan hereditas, sehingga faktor-faktor genetiklah yang mampu untuk menciptakan suatu populasi dan individu baru. Lalu untuk di lingkungan statistik, yang membedakannya dengan si lingkup biologi adalah di mana untuk densitasnya itu berupa kelahiran dan kematian sangat dipengaruhi oleh adanya cuaca, adanya struktur dan umur, dan tentu saja terdapat dispersi sebagai sebuah individu dalam intrapopulasi. Nah, saya jelaskan perbedaan antara lingkup biologi dan lingkup statistik. Bagaimana? Insya Allah teman-teman udah paham kan? Dan tentu saja ini merupakan video keempat yang mungkin dia belum sempurna dari biasanya karena mungkin karena faktor dan lain hal, dan terlebih dan kurang saya mohon maaf, dan sampai jumpa guys di video selanjutnya. Assalamualaikum.